dan gender. Jika kita berbicara HAM, kita sedang membicarakan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, hal ini dijamin tegas oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM bersifat universal dan tidak dapat dibagi. Namun, penegakan HAM tidak akan pernah utuh jika kita belum mampu membedakan antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin adalah identitas biologis yang permanen, sementara gender adalah konstruksi sosial mengenai laki-laki dan perempuan yang bersifat dinamis. Sayangnya, pencampuradukan kedua hal ini memicu stereotip dan marginalisasi. Inilah mengapa pengarusutamaan gender menjadi agenda global dalam Sustainable Development Goals. Tujuan kelima dan diadopsi oleh Indonesia melalui kebijakan pengarusutamaan gender demi menciptakan tatanan sosial yang adil dan inklusif. Untuk memahami bagaimana kesadaran ini tumbuh, kita harus menengok sejarah feminisme. Gerakan ini berevolusi berawal dari subordinasi yang ada dalam masyarakat, menimbulkan penderitaan terhadap relasi perempuan dan laki-laki. Semua perempuan mempunyai misi berangkat dari hak ekonomi, politik, sosial, budaya, serta keagamaan. Dengan begitu, berbagai aliran seperti liberal, radikal, hingga postkolonial menjadi pisau analisis tajam untuk membongkar sistem patriarki. Secara hukum internasional, perjuangan ini diwadahi oleh Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dan diperkuat secara revolusioner oleh CEDAW 1979 sebagai kitab suci hak-hak perempuan. Indonesia telah memverifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, namun kita menghadapi tantangan besar, yakni law in box belum sebelumnya menjadi law in action. Di atas kertas kita punya konstruksi yang kuat seperti UU TPKS dan kuota politik yang banyak. Namun di lapangan efektivitasnya masih terhambat oleh budaya patriarki yang mengakar dan munculnya beberapa perda diskriminasi. Ironisnya, ketidakadilan ini juga kerap bersembunyi di balik dinding institusi kecil, yaitu keluarga sendiri. Budaya patriarki melanggengkan 5 bentuk ketidakadilan yakni marginalisasi, subordinalisasi, stereotip, beban ganda bagi istri yang bekerja, hingga kesempatan yang adil namun menjadi pelanggaran HAM jika ada pemaksaan. Di ranah sosial budaya, benturan antara prinsip HAM universal dan tradisi lokal melahirkan diskriminasi struktural. Lebih menyakitkan lagi, hal ini memicu secondary victimization, di mana perempuan korban kekerasan justru disalahkan oleh lingkungan sekitar. Tantangan ini menjadi pencapaian titik paling kritis dalam isu kekerasan berbasis gender pada difabel dan anak. Mereka mengalami kerentanan berlapis walaupun ada UU Perlindungan Anak dan UU Penyandang Disabilitas. Namun implementasinya di lapangan masih minim fasilitas dan perspektif korban. Dengan itu, kita membutuhkan pendekatan trauma informed care dan koordinasi lintas sektor untuk memulihkan mereka.
fokus pada pencegahan dini melalui edukasi di sekolah maupun di masyarakat, maskulinitas toksik, serta membangun sistem pengaduan yang aman di tingkat komunitas terkecil. Ketiga yaitu anggaran responsif gender. Keadilan gender tentu butuh pendanaan. ARG memastikan alokasi anggaran negara tidak lagi buta gender melalui metode gender analysis pathway dan data terpilih. Anggaran harus menyasar kebutuhan spesifik seperti menurunkan angka kematian ibu atau memberdayakan perempuan kepala keluarga. Jadi kesimpulan besar adalah HAM dan gender bukanlah dua isu yang terpisah. Keduanya adalah fondasi dari kemanusiaan itu sendiri. Menegakkan HAM berarti mewujudkan kesetaraan gender, dan memperjuangkan kesetaraan gender adalah bentuk nyata dari penegakan HAM itu sendiri. Dengan begitu, sinergi kolektif antara reformasi hukum yang berkeadilan, reinterpretasi nilai budaya yang inklusif, penegakan anggaran yang tepat, serta kesadaran kritis dari diri kita masing-masing, terutama dari mahasiswa, adalah kunci utamanya. Mari kita runtuhkan sekat-sekat diskriminasi demi mewujudkan Indonesia yang harmonis, setara, dan bermartabat bagi semua. Saya Mutiara Diestiadini dengan kelas Hukum Pidana Islam 6C mengucapkan terima kasih.